Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin seluruh jamaah dan segenap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mencipta, yang mengatur dan yang memelihara. Sampai pada pagi hari ini, di hari Jumat, tanggal 23 Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat umur yang panjang, beserta masih ada hati yang condong kepada kebaikan. Salawat beserta salam kita kepada Rasulullah dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin seluruh jamaah dan segenap pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebagai materi kajian kita pada pagi yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, maka kita akan membahas setidaknya ada 5 faktor, ada 5 penyebab sehingga seseorang itu jatuh kepada kemaksiatan. Perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara mayoritas sebetulnya kita ini tahu, orang-orang atau umat dan masyarakat ini tahu bahwa yang benar itu akan mendatangkan kebaikan, yang buruk atau yang maksiat itu akan mendatangkan keburukan. Mengerjakan yang baik, mengerjakan amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, bersedekah. Kita tahu, secara mayoritas ini umat tahu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa itu adalah perbuatan baik dan akan berefek baik di dalam kehidupan kita. Dan secara mayoritas juga tahu bahwasanya mencuri, berzina, minum minuman keras, berjudi, atau bahkan melakukan tindak kejahatan menyakiti hati orang lain, itu akan berdampak buruk di dalam kehidupan kita. Tapi toh kenapa? Ketika telah banyak kita mengetahui yang mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana maslahat, mana yang berikan mudarat, tapi kenapa kita tidak pernah bisa menahan diri, tidak pernah bisa membentengi jiwa kita untuk supaya tidak mengerjakan kemaksiatan itu. Maka ini yang menarik jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka apabila kita mengikuti, apabila kita memperhatikan setidaknya daripada mutiara hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 faktor, ada 5 sumber sehingga seseorang itu jatuh ke dalam kemaksiatan. Makanya Rasul itu mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu memang benar. Berikan kami ya Allah kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang salah itu memang salah ya Rabb. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 5 faktor, ada 5 penyebab. Jadi mari sama-sama kita periksa diri kita. Faktor mana kira-kira yang paling sering membuat kita jatuh ke dalam kemaksiatan? Mana kira-kira penyebab yang sering membuat kita jatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana kira-kira yang membuat kita jatuh
kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, faktornya adalah karena lemahnya iman. Karena lemah iman. Kenapa lemah iman? Karena kurangnya ilmu. Karena sedikitnya pengetahuan, tidak mengetahui, tidak berilmu. Maka iman ini sangat erat hubungannya dengan ilmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanya orang-orang yang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah taala. Apalagi dia memiliki ilmu ma'rifatullah. Dia menyadari, dia merasakan bahwa dirinya dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada orang yang memperhatikan, meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi dia tidak berani buat maksiat. Kenapa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Karena dia yakin ada zat yang maha melihat. Kenapa dia mengetahui ada zat yang maha melihat? Karena dia berilmu. Maka apabila kita ingin anak-anak kita, apabila kita ingin diri kita terbebas daripada pintu kemaksiatan, yang pertama kita mesti menjadikan mereka berilmu, kita mesti menjadi seorang yang berilmu. Apalagi terlebih-lebih di bulan puasa ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ketika di tengah sawah, sedang haus mencekik tenggorokan, lapar melilit perut, makanan ada, minuman juga ada. Sedangkan kita lupa bersahur tadi, tapi kita tidak berani makan, tidak berani minum. Kenapa? Karena kita meyakini ada Allah Ta'ala, Zat Maha yang kuasa dan melihat segala-galanya. Melihat akan segala tindak perbuatan kita. Melihat akan segala apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ilmu yang ada di dalam dada kita. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita terbebas daripada pintu ini, tidak terjerumus dari jalan ini, maka tidak lain dan tidak bukan caranya kita buat mereka menjadi orang-orang yang berilmu. Masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah agama, tanamkan pengetahuan tauhid ke dalam dirinya, sehingga ilmunya itu akan membuat dia beriman, dan imannya itu akan membentenginya dari kemaksiatan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dengan iman mereka, dengan ilmu mereka, akan membentengi jiwa dan diri mereka dari kemaksiatan. Itu asbab atau faktor yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu akan cenderung mencontoh, meniru, mencocoki kebiasaan temannya. Falyanzur, maka perhatikan kepada siapa engkau berteman karib. Seperti yang diungkapkan pepatah, berteman dengan penjual parfum, walau tidak ada uang kita akan cium bau yang harum. Berteman dengan seorang pandai besi, walau kau tidak akan terbakar, maka kau akan merasakan kepanasan. Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, diperhatikan teman kita. Berteman dengan orang yang rajin ibadah, kita akan terbawa-bawa rajin beribadah. Berteman dengan seorang ahli sodako, lambat laun kita akan meniru kebiasaannya. Apalagi ini Ramadan. Sebentar lagi Idul Fitri. Berjalan-jalan, liburan, pergi ke tepi laut, pantai. Usahakan temanmu ke pantai itu orang yang rajin sholat. Apabila engkau berteman dengan orang yang rajin sholat, maka setidaknya engkau akan terbawa-bawa untuk melaksanakan sholat. Walaupun awalnya karena terpaksa, walaupun awalnya karena malu, segan. Berkumandang azan, apa kata teman kita? Teman,
konco, CS, besti, azan sudah berkumandang, yuk kita sholat. Walaupun awalnya malu, maka kita akan ikut untuk taat kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila teman kita, sahabat kita, orang yang malas sholat, yang tidak mempedulikan sholat, sedangkan kita rajin, kita berkawan dengan orang yang tidak sholat, maka walaupun kita tidak tertinggal sholat, boleh jadi nanti kau akan terlambat. Sedang asik bermain, azan masuk, waktu sholat datang, kita berkata, kawan yuk sholat, azan sudah masuk. Apa kata dia? Bentar lagi asik ini, bentar lagi, tunggu aja dulu. Nah, maka pengaruh teman ini besar. Kita perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apalagi di kemajuan zaman, kecanggihan teknologi. Kita perhatikan siapa teman-teman anak-anak kita bergaul. Siapa teman putri-putri kita bergaul. Putra-putra kita siapa sahabatnya. Ketika anak gadis kita berteman dengan yang suka buka jilbab. Tidak lama lagi ia pun akan buka jilbab. Walaupun tidak di dekatmu dia tetap berjilbab. Ketika dia di luar, maka tidak dapat kau pastikan dia akan terkontaminasi akan temannya. Nah, apabila dia berteman dengan penghisap sabu, narkotika, morfin, ganja, maka almar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan cenderung mengikuti, mencontoh daripada kebiasaan temannya. Perhatikan siapa yang akan menjadi temanmu, siapa yang menjadi sahabatmu, siapa yang menjadi koncomu, siapa yang menjadi CS bestimu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu yang sangat paling menyedihkan. Di mana jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba engkau bayangkan, ketika nanti engkau meninggal dunia, kiamat telah terjadi dan engkau dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau datang dengan merangkak, engkau datang dengan susah. Maka di hadapanmu ada siksa, ada azab yang luar biasa. Maka engkau bertanya kepada Allah, ya Allah, ketika di dunia dulu kan teman saya banyak. Ketika di dunia dulu kan sahabat saya ada. Yang mengerjakan maksiat ini kan bukan saya sendiri. Yang mencuri mengambil hak milik orang lain ini kan bukan saya sendiri, ada teman saya. Yang menggibah ini kan tidak mulut saya sendiri, ada teman saya. Di mana mereka sekarang? Kok saya sendiri yang mendapat azab? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa kata Allah? Betul wahai fulan, betul wahai syanu, betul. Tapi ketika dulu kalian hidup di dunia, engkau lebih dulu meninggal daripada dia. Ketika kau meninggal dunia, karena meninggalmu mengerikan, menakutkan, mulutmu ternganga, matamu terbelalak, temanmu takut. Lalu dia taubat kepada Allah Ta'ala. Taubatnya diampunkan Allah, diterima. Taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dia taubatan nasuha. Sedangkan kau sudah terlanjur meninggal. Bagaimana kesedihannya itu? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak terperikan, tidak terbayangkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita punya teman, di dunia kita punya rekan untuk berbuat kemaksiatan, tapi ternyata tahu-tahu nanti di akhirat kita sendiri yang menanggungkan. Tapi berbalik pula dengan orang yang berteman dengan orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia. Yuzilluhumullahu fi zillihi. Allah Ta'ala memberikan naungan kepada mereka. Yauma la zilla illa zilluh. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu salah satunya? Rojulani, 2 orang laki-laki atau 2 orang manusia yang berteman bersahabat karena Allah Ta'ala. Mereka saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling mencegah untuk kemungkaran. Di dunia mereka berteman, di akhirat mereka bisa memberi syafaat. Ketika teman masuk ke dalam surga, dia berkata, ya Allah, ketika di dunia dulu ini teman saya, ini sahabat saya.
Kami sama-sama berbuat taat mendapat syafaat engkau dari sahabatmu, dari temanmu ketika di dunia. Kenapa? Karena engkau berteman dengan orang baik. Maka penyebab yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, faktor kemaksiatan yang kedua, karena adanya teman yang buruk. Mari kita pilih teman kita. Kita pilih sahabat kita. Kita pilih kawanan kita. Karena kawanan kita, lingkungan kita, sahabat kita, teman kita akan mencerminkan bagaimana kita. Berteman dengan seorang alim, maka kita insya Allah akan terbawa-bawa. Berteman dengan seorang yang menutup aurat apabila perempuan, maka kita akan ikut-ikutan insya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang paling banyak melalaikan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah waktu luang. Faktor penyebab kemaksiatan itu terjadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena dalam keadaan engkau sehat, engkau memiliki waktu luang yang banyak. Tidak terisi dengan nilai-nilai yang positif. Tidak ada kegiatan kebaikan, waktumu kosong. Al-waktu kasoif. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak mampu menggunakannya, maka lehermu sendiri yang akan dipotongnya. Apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, apalagi kaum ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Pekerjaan sudah selesai, anak-anak sudah berangkat sekolah, suami sudah pergi ke kantor atau berangkat bekerja, rumah sudah bersih, semua sudah rapi, waktu luang, waktu kosong, duduk-duduk di teras, nampak teman. Nah, sinilah kita bicara-bicara, cerita-cerita. Awalnya bicarakan kehidupan, bicarakan kesusahan ekonomi, masuk kepada gibah, bicarakan aib orang lain. Si anu tuh ya, tiba-tiba udah beli Honda NMAX baru, katanya, Masya Allah. Tiba-tiba udah beli mobil baru. Nah, apa kata dia? Oh, wajar aja. Ya kan kerjaannya toke chip, katanya, Masya Allah. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awalnya dari mana? Dari waktu luang, dari waktu kosong, dari waktu yang tidak terisi dengan kegiatan yang positif. Maka berhati-hati kita dengan waktu, manfaatkan. Apabila banyak waktu luang, isi dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim, isi dengan tadabbur ayat Quran, isi dengan kegiatan-kegiatan positif, sehingga mengecilkan celah untuk terjadi dan dilakukannya kemaksiatan itu. Anak-anak kita pulang sekolah, dia waktu luang, masukkan dia les kegiatan atau tambahan keagamaan, masukkan dia ke rumah-rumah tahfiz, ke TPA, MDA, supaya tidak ada waktu kosong yang menjadi celah buat dia maksiat kepada Allah. Ini enggak, dia santai, dia istirahat di kamar, paketnya kita belikan, 100.000, 200.000 kita kasih belanja, dikira dia istirahat di kamar, ternyata main handphone, bicara sama lawan jenis, berawal dari SMS, pesan WhatsApp, berujung video call, ketemuan lalu membuat suatu kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah faktor yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena dekatnya engkau ke tempat maksiat. Karena dekatnya engkau ke tempat maksiat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, akan terkontaminasi. Ini PR kita, para aparatur pemerintahan,
para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cadik pandai. Kita mesti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, seayun selangkah memberantas tempat-tempat kemaksiatan. Kenapa? Karena apabila ada fasilitasnya, apabila ada tempatnya, apabila ada fasilitatornya, maka jamaah yang dirahmati Allah, kerentanan untuk berbuat kemaksiatan itu semakin besar. Tempat-tempat judi, tempat-tempat minuman keras, tempat warung-warung tengah malam yang pakai wanita-wanita kupu-kupu malam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semakin dekat kita ke tempat kemaksiatan ini, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, semakin besar kemungkinan atau semakin besar persentase terlakukan oleh kita kemaksiatan tersebut. Dan ini bukan tugas satu orang saja. Kita mesti bergotong royong. Jangan sampai nanti aparatur pemerintahan atau yang diutus oleh negara bekerja sendiri. Tidak bisa. Satpol PP, polisi ketika mereka berangkat ke tempat kejadian, ke tempat-tempat yang mesti dimusnahkan itu, ternyata orangnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena lebih dulu ada yang melaporkan. Maka kita mesti ikut serta, kita mesti bergotong royong, kita mesti bersama-sama. Tokoh-tokoh pemuda, masyarakat secara umum, para penegak hukum bersama-sama kita memerangi tempat kemaksiatan ini. Karena imbasnya luar biasa. Taruhlah pada hari ini kita tidak tertipu. Besok lusa, taruhlah kita aman. Anak kita, cucu kita, keturunan kita. Apabila tempat maksiat ini ada, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah faktor penyebab daripada terjadinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kelima, jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kata Rasul? Wa ma lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka adalah tempatnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telinganya peka, telinganya tuli dari mendengar kebaikan. Kenapa? Karena banyaknya dia memakan yang haram. Langkah kaki kepada kebaikan tidak nampak. Mata itu selalu memandang yang buruk. Adonai jalaki mata niya ahana urdet isotopan ahana juntul iturbingan. Nah, menjalaki salah, menjalaki selalu cenderung dia kepada kemaksiatan. Maka matanya selalu melihat sesuatu kemungkaran. Maka matanya melihat sesuatu keburukan. Kenapa? Terlalu banyak lisannya memakan haram. Memakan hak milik orang lain. Hasil judi, hasil togel. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang kita makan itu akan berpengaruh besar di dalam diri kita. Kalau engkau ingin anakmu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, perhatikan apa yang dia makan. Jangan suapkan ke mulutnya yang haram. Hasil riba, hasil rentan. Kau pinjamkan uang kepada saudaramu 1 juta, dibayarnya 1.300.000. Haram. Yang 300 kau belikan beras, disuapkan ke mulut anak, maka akan cenderung dia berbuat kemaksiatan. Kenapa? Karena telah masuk sesuatu yang haram itu ke mulutnya. Pun juga begitu dengan diri kita. Kita perhatikan apa yang kita konsumsi. Wa malahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka tidak ada tempat lain baginya kecuali neraka. Termakan kita yang haram itu Bapak Ibu jamaah nan dirahmati Allah, maka kita akan digiring, dimasukkan ke neraka. Daging yang tumbuh dari yang haram itu akan dibakar.
Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita jaga diri kita. Dari 5 faktor, dari 5 penyebab terjadinya atau terkerjakannya kemaksiatan itu. Apa tadi yang 5? Yang pertama karena lemah iman. Kenapa lemah iman? Karena kurang ilmu. Kenapa kurang ilmu? Tidak mau menuntut ilmu. Itu faktor pertama. Faktor kedua, karena kata Rasulullah dia berteman dengan seseorang yang buruk, pengerja kemaksiatan, dia ikut-ikutan. Yang ketiga, karena banyaknya waktu luang, banyak waktu kosong, ada waktu yang tergunakan untuk kemaksiatan. Yang keempat jamaah yang dirahmati Allah, karena terlalu dekat dengan tempat kemaksiatan. Yang kelima, karena engkau banyak memakan sesuatu yang haram. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri, menutup segala pintu, menutup segala celah yang menjadi asbab atau faktor terkerjakannya kita kemaksiatan. Apalagi pada saat ini jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di suasana-suasana bulan Ramadan, hendaknya nanti kita keluar dari Ramadan ini semakin kecil peluang, semakin kecil jalan kemaksiatan itu terkerjakan oleh kita. Bagaimana teknisnya, bagaimana caranya kita tutup, kita kunci, kita tutup pintu yang 5 ini. Sehingga apabila pintu yang 5 ini tertutup, maka insya Allah akan semakin meminimalisir kejahatan dan keburukan itu terlaksanakan dan terkerjakan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.